Akhirnya sebuah update dari Air Jordan 36 Luka Doncic. Gua udah nyobain sepatu ini di berbagai macam lapangan dan saatnya untuk kasih performance review dari sepatu ini. Jadi mungkin gak akan panjang, tapi gue pernah menjanjikan soalnya. Terakhir kali gue ngebahas soal sepatu ini, gue taruh juga di YouTube gue cuman bilang bahwa gue butuh waktu untuk benar-benar tahu berapa nilainya sepatu ini. Karena waktu itu gue cuman pakai di lapangan outdoor pada intinya. Tapi sekarang gue udah nyobain, berapa kali gue mainnya? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kali main dengan sepatu ini. Gue pernah main di outdoor berdebu, gue udah pernah mainin di semi indoor, semi outdoor. Jadi sebenarnya ada tutupannya, tapi agak kebuka juga. Terus udah gitu bawahnya itu semen. Gue udah pakai ini di lapangan indoor parket, dan gue udah pakai ini di lapangan indoor vinyl. Ngomong-ngomong soal lapangan parket, ini kan gue pakai di GBK Arena ya. GBK Arena kan adalah lapangan yang dipakai sama timnas untuk latihan. Siapa tahu lu nggak tahu dan berpikir untuk nyewa, itu lapangan parketnya aneh banget. Ada beberapa area dari lapangannya yang parketnya tuh kopong. Lu tahu nggak? Jadi kalau lu lagi ngedribble bola, harusnya kan solid semua tuh, deg di lapangan parket yang bagus lah, kayak di Bial Arena gitu, atau di mana yang bagus ya? Kalau gue nggak salah di Bricks tuh parketnya ya. Tapi kalau lapangan parket yang bagus itu kan bawahnya kan solid gitu ya. Tapi di GBK Arena tuh ada yang kopong gitu. Jadi pas lu dribble, bolanya naiknya nggak sama kayak biasanya. Kalau lu lagi fast break, ganggu banget beneran deh. Tapi itu sekilas. Oke. Jadi gue nyobain ini semua jenis lapangan. Di semua jenis lapangan gue coba. Nah, kalau lu tanya sama gua, yang jadi fitur yang membuat dia sepatu bagus, yang sempat gue bahas di YouTube sebelumnya, masih jadi fitur yang paling terasa. Satu, ini bisa jadi adalah sepatu paling enteng yang pernah gua coba. Karena mungkin mesh-nya juga, dan di saat yang bersamaan ya, kalau lu ngelihat mesh yang upper yang bentuknya mesh kayak gini, lu akan berasumsi bahwa dia nggak ngasih stabilitas untuk lu ketika lu lagi bermain. Karena kan kadang-kadang gitu ya, mungkin lu sama kayak gua adalah orang yang riwayat ankle-nya akut. Kalau lu main basket dari zaman dulu, abis itu lu nggak ngerawat ankle lu dengan benar, maka bayang-bayang cedera tuh selalu ada di kepala lu. Kalau gua selalu di kaki kanan gua nih sering banget kena ankle. Jadi kalau lu udah pernah kena ankle dan lu tahu nggak enaknya kena ankle, kadang-kadang tuh walaupun nggak kenapa-napa ya, tapi ingatan lu tuh membuat lu agak berhati-hati ketika bermain basket. Dan orang ketika udah pernah kena ankle terus ngelihat sepatu yang bahannya terlalu lembut, itu agak khawatir karena lateral supportnya dikhawatirkan nggak oke. Kan ankle tuh sering terjadi ketika mereka lagi mencoba untuk melakukan tumpuan untuk berjalan, bukan berjalan nyamping ya, tapi dibutuhkan daya tahan dari sisi sini nih, set gitu, dia mau nahan kakinya tuh keluar, rolling gitu, keluar dari dudukannya, sehingga blep, ankle di sininya. Nah kalau ini yang nguncinya dengan baik, itu nggak akan pernah terjadi. Sekali lagi, itulah kenapa gue suka LeBron Soldier 12 gua, karena itu sempurna sekali untuk ngasih fit dan perlindungan di ankle dan lateral supportnya. Tapi itu nggak terjadi di sini. Jadi udah mah dia enteng sekali, salah satu yang terenteng. Lu mesti coba sendiri dan lu mesti bandingin. Tapi dia juga nggak ngasih kesan itu. Ini tuh kuat sekali, setidaknya untuk sekarang ya. Dan perlindungan yang ada di ini kan, kalau lu lihat sepatu basket tuh kan sering banget tuh bagian sininya tuh kayak offset gitu, keluar dari bawah, dia naik karena dia pengen nutupin. Dan ini cukup memberi perlindungan yang baik sebenarnya untuk orang-orang yang takut kakinya ngegelinding gitu ke samping, istilahnya rolling out gitu. Ini nggak akan terjadi. Dan kalau lu khawatir soal ankle, ini
ankle supportnya bagus, bahkan kalau boleh disebut agak terlalu bagus. Masuknya tuh susah kalau menurut gue ya. Udah dilonggarin juga, pas masuknya tuh susah sekali. Ya mungkin itu sesuatu yang mesti apa istilahnya trade off gitu, karena emang akhirnya nutup banget. Pada saat yang bersamaan bantalannya sih bukan bantalan paling tebal ya yang di sebelah sini. Jadi makanya gue pernah bilang di video sebelumnya, pas masuk tuh sebenarnya agak sakit. Dibandingin banyak sepatu basket, harus diakuin ini butuh break-in time yang cukup signifikan, tergantung kaki lu juga sih. Tapi gue 3 kali main baru ngerasa nyaman. Tapi itu, dia enteng sekali, lalu dia nggak lembab. Dan gue nggak tahu ya apakah kelembaban dalam sepatu itu adalah sesuatu yang ada di kepala lu. Tapi buat gue, punya sepatu yang nggak demek abis dipakai tuh enak gitu. Ngasih kenyamanan aja, ada rasa nyaman gitu. Kalau misalnya lu main pick up games gitu, main sama teman-teman lu 2 jam, habis itu lu main cukup aktif ya, udah deket-deket ke jam kedua, setengah jam terakhir tuh mulai kerasa gitu, kos kaki tuh udah mulai rada basah gitu, nggak enak lah pokoknya. Nah, kendala itu nggak ada di sini karena sistem ventilasinya mengagumkan, sama juga tembus pandang. Gimana sih lu bisa ngeliatin ya? Tuh, lihatin ya? Lumayan lah. Nah, jadi kalau misalnya lu tanya sama gua, ini sepatu yang menyenangkan, walaupun harus gua akuin dari sisi cushioning gua rasa masih banyak pilihan yang lebih baik. Nggak jelek, tapi ngasih pilihan yang lebih baik. Kan dia ada apa, Nike Zoom Strobel ya kalau nggak salah ya, yang sepanjang ini nih, yang katanya juga akan ngasih bukan hanya perlindungan tapi juga bikin secara keseluruhan lebih enteng. Tapi air zoom unit yang di sini sih lumayan membantu, walaupun heelnya gua rasa masih ada beberapa sepatu yang lebih enak. Salah satunya yang mau gua rilis reviewnya abis ini mungkin, karena itu mengejutkan sekali. Sepatunya ada di sini, nanti gue kasih lihat, tapi mengejutkan sekali. Menurut gue, dari sisi cushioning, di bagian heel, di bagian tumit, salah satu yang terbaik yang gue pernah coba. Gue aja kaget, karena gue belum pernah pakai sepatu Jepang. Biasanya kan Nike, Adidas gitu kan. Jadi, gue rasa ini masih akan jadi salah satu sepatu yang sering gue pakai, juga karena keburu beli dan kan mahal. Masa gak dipakai? Jadi makin berasa mahal. Walaupun harus gue akui bukan sepatu yang paling sempurna untuk kebutuhan gue pribadi ketika bermain. Makanya emang agak susah nyari sepatu gue. Kalau lu merhatiin gue sering main basket ya, cari aja di YouTube gue ada beberapa video yang mainnya selapang. Pokoknya cari aja video YouTube gue yang judulnya selapang, ada beberapa tuh. Gue main satu lapangan. Lo akan sadar bahwa gue kalau nyerang mainnya 1, tapi kalau misalkan bertahan mainnya posisi 4 atau posisi 5. Sementara dua posisi itu agak butuh kebutuhan cushioning yang agak berbeda menurut gue. When you're playing defense, a lot of the time you have your weight on the back of you gitu. Dan itu berarti kebutuhan cushioning di heels tuh akan sangat tinggi. Terutama kalau misalkan lo banyak rebound, di posisi 4, di posisi 5, rebound jadi kewajiban gitu, itu akan sangat ngebantu. Di sisi lain, kalau lu main 1 atau main 2, banyak sekali permainan lu membutuhkan lateral support yang baik, dan juga membutuhkan cushioning di bagian tumit. Kok tumit sih? Toe, heel, toe, ya, bagian toe. Namanya apa sih? Bahasa Indonesia apa ini? Gue nggak tahu. di bagian depannya, di bagian forefootnya, cushioning banyak di situ. Nah, jadi gue sih masih ngerasain ini sepatu yang sangat-sangat oke, bahkan salah satu yang teroke. Gue nggak pernah beli Jordan untuk kebutuhan main basket. Biasanya Jordan untuk kebutuhan casual aja, untuk kebutuhan sehari-hari. Jordan 1, Jordan 3, Jordan 6, Jordan 10, kalau gue nggak salah. Sekalinya gue beli, harus gue akuin karena desainnya,
ternyata menyenangkan sekali. Dan memang setelah dipakai, emang dia paling klopnya sama lapangan-lapangan indoor, vinyl, indoor parket. Dan ini pas sekali. Dipakai outdoor, translucent outsoles-nya ini yang membuat dia jadi nangkap debu, seperti yang lo bisa lihat ya. Nangkap debu gitu, jadi lo mesti bersihin. Jadi agak licin, seperti yang gue contohin di video yang sebelumnya. Gue coba untuk masukin lagi di klipnya di sini. Itu aja rasanya cukup. Kalau ditanya, kan gue disuruh ngasih 5 bintang ya. Kalau masih ada ragu sih berarti 4 ya. 4 bintang untuk Air Jordan 36 Luka Doncic. Makasih untuk yang sudah menyaksikan. Setelah ini gue akan ngasih review satu lagi sepatu basket yang sempat gue bahas tadi. Dan moga-moga yang itu juga lebih ada manfaatnya untuk lo. Karena harus diakuin, ini nggak murah. Harganya gue lupa 3 atau 4 juta. Ada pembahasannya. Nanti gue coba kasih tahu tulisannya di sini dengan lebih jelas. Bukan sepatu yang murah, tapi juga bukan sepatu yang murahan. Kan ada istilahnya, you pay peanuts, you get monkeys. Definitely not monkeys. That's why you shouldn't pay peanuts untuk sepatu seperti ini. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.